penawaran yang sesuai, Ya. bisa dilepas ke teman-teman. Boleh, boleh. Boleh bro? Boleh. Nah, kapan lagi? Ini tangan pertama dari baru atas nama saya sendiri. Siap teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini momen yang berbeda nih, karena kita kedatangan mobil legend, salah satu yang terpilih di modifikasi expander. Betul, ya, bro ya? Betul. 10 modifikasi mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Iya. Jadi yang ada di belakang kita berdua ini bukan mobil sembarangan ini. Mobil pilihan yang sudah dipilih oleh Tim Fitra Eri. tim Fitra Eri. Iya. Reviewer ternama tentunya, teman-teman sudah pada paham pastinya popularitas beliau. Betul. Nah, kali ini kita ngobrol sama ownernya langsung, dan mungkin teman-teman gak asing lah lihat dari owner dari YouTube Expander ini. Ada Bro Jimmy. Iya. Apa kabar? Baik, Mas Imam. Ya, makasih sudah memberikan kita waktu dan kesempatan nih buat Sama-sama, nanya-nanya Mas Imam. mobil yang legend ini. Jadi beliau nih menjelaskan di Power Auto ulas mobil itu bukan sembarangan, karena beliau membuktikan sendiri mobilnya aja dijadikan seperti ini. Luar biasa nih. Ini aja udah kelihatan jelas nyata pakai air Iya, untuk suspensinya pakai air suspension. air suspension. Air suspension. Nah, mungkin Bro boleh diceritakan. Iya. Kenapa kok memilih expander sebagai modifikasi Bro Jimmy sendiri buat kasih air suspension dan lain sebagainya, yang ada nanti kita tanya-tanya juga. Oke. Pertama sih pilih expander karena saat itu ya, dari beberapa tipe mobil yang saya coba, expander itu mewakili semua yang dibutuhkan sih. Dari segi keluasan, terus interiornya, suspensinya, itu masuknya ke expander sih saat itu. Betul, di tahun 2018. 2018, kebetulan ini expander Sport Matic 2018. Memang di tahun 2018 belum banyak kalau MPV apalagi ya yang punya model seganteng dan segagah expander. Iya, beda dibandingkan kompetitor lainnya lah. Betul. Gitu. Avanza belum berubah. Betul. Sekarang yang keluar terbaru seperti Stargazer pun belum ada. Belum ada. Ya memang paling pantas ini sih. Saya setuju teman-teman. Iya. Jadi belum diapa-apain aja udah cakep gitu. Betul, ya. betul Mas Imam. Apalagi dikasih beberapa modifikasi, wah nambah ganteng. Betul. Nah, saya modifikasi itu kenapa? Karena memang dari dulu saya sukanya modifikasi, tapi modifikasi lebih ke fungsional sih. Siap. Jadi nggak hanya tampilan, tapi fungsinya juga tetap kita pikirin gitu. Nah, konsep modifikasinya apa nih Bro? Konsepnya sebenarnya sih elegan, sporty elegan sih sebenarnya. Sporty elegan. Sporty elegan. Bener Jadi sih. dia nggak terlalu banyak pernak-pernik, dilihatnya juga simple. Betul, enak, masih enak dilihat mata. Betul, bisa buat nongkrong Harian juga masih saya juga nyaman. bawa misalnya keluar kota sampai ke Lampung, saya bawa juga, tetap nyaman gitu. Oke. Kan modifikasi kayak gini nggak murah ini Bro. Kita Betul. dari air suspensionnya aja Iya. udah kelihatan. Tapi kita bertahap Mas Imam. Oh, jadi memang senang modif ya Bro ya awalnya. Modif bertahap. Jadi kan kalau kita modifikasi itu kan rasanya itu prosesnya Mas Imam, bukan hasil akhirnya doang nih. Prosesnya Jadi ada rasa kesenangan gitu. Iya, ya? penasaran. Oh, nyoba begini, rasanya begini, kurang begitu gitu. Nah, ini patut
patut dicontoh nih teman-teman. Barangkali teman-teman ketika ngelihat video ini punya inspirasi nih untuk expandernya mau dimodif seperti Bro Jimmy ini. Boleh. Nah, kita sekarang tanya-tanya modifikasi luarnya dulu nih, Bro. Iya, siap. Ini karena yang memang tampak nyata dan jelas ini luarnya nih. Waduh, jujur saya pribadi suka banget, Bro, karena ya mungkin kita satu selera kali. Jadi modifikasi yang seperti ini tidak tidak keluar dari jalurnya gitu. Masih enak dilihat, masih nyaman juga dipakai pastinya. Nanti kita akan coba juga nih. Boleh dijelaskan, Bro? Oke, pertama sih dari body kit kali ya, dibanding standar ya. Betul. Ini body kitnya ini Aero Kit part number Mitsubishi, jadi pastinya presisi, jadi nggak perlu custom, jadi udah langsung plug and play aja. Siap. Jadi original Mitsubishi part number. Berarti teman-teman kalau mesen bisa juga nih? Bisa banget, bisa banget. Nah, untuk body kit sendiri itu perlu kocek berapa nih buat nambahin? Kurang lebih 5 jutaan untuk full setnya. Full set? Iya, 5 jutaan. Termasuk samping? Udah termasuk ngecat juga. Termasuk ngecat juga, karena dia fiber ya? Plastik. Oh, plastik ya? ABS. Nah, ini teman-teman lebih enteng. Iya, satu lebih enteng, kemudian dia nggak gampang pecah. Betul, dan dia nggak melengkung-melengkung seperti fiber. Betul. Gitu kalau kena panas. Berarti kalau fiber lebih murah lagi ya, Bro? Iya, lebih murah lagi. Tapi gitu. Pilihan cerdas lah. Betul. Body kitnya masih original dari Mitsubishi. Terus kita lihat dari bagian grill, ini grillnya berbeda nih. 2018 grillnya nggak seperti ini. Betul, dia 3 ya, 3 step gitu ya. 3 garis. Ini udah facelift. Ini ori juga. Original juga, part number. Berarti Mitsubishi nyediain juga part-part aftermarketnya. Kebetulan saya ngambil yang facelift. Jadi saya beli spare part di Mitsubishi yang facelift, saya pasang ke sini plug and play. Facelift tahun 2020-an. Oh, udah seperti ini grill. Seperti ini ya. Iya. Oke, yang T-shape bukan lampunya? Belum ya? Belum. Masih yang kayak gini. Betul. Cuman beda di lampunya udah LED kalau yang versi ini. Oke. Gitu. Nah, kemudian lampunya nih yang lampu. Nah, kalau proyektornya gede banget. Betul, keluhan dari expander yang versi lama itu kan lampunya halogen, kurang terang. Siap. Jadi saya upgrade, ini juga plug and play pakai Pro 7 yang biled projector. Oke. Jadi dia lebih terang, 55 watt, nggak menyilaukan. 55 watt? Iya. Dia hemat daya juga Mas Imam. Karena dia LED ya? LED projector. Betul. Ditambah proyektor bawahnya juga pakai biled juga yang fog lampnya. Jadi atas bawah tuh bisa terang, fokus, nggak menyilaukan pengemudi lain. Namun warnanya sama? Warnanya sedikit putih. Lebih putih dibandingkan lebih putih yang pada biasa umumnya ya? Betul. Yang fog lamp pun sama kayak LED putih. Betul. Kenapa cuman dia bawahnya itu kan dia blue lens, jadi fungsinya kalau hujan itu kan kalau kita murni putih kurang terang ya. Jadi ada kombinasi warna birunya itu supaya lebih fokus gitu. Lebih jelas. Detail seperti itu diperhatikan banget. Jadi kita modif tuh jangan hanya keren dilihatnya, bawahnya setuju jadi bingung gitu. Apalagi sampai nyilauin orang. Iya, kalau putih mencar kemana-mana, itu bisa berbahaya juga ya. Betul. Dan ini juga udah auto leveling. Saya udah pasang auto leveling. Oke. Jadi kalau kita muatan berat, saya bisa setting tinggi rendahnya lampu. Siap, bisa diatur dari dalam kontrolernya. Gitu. Belum auto tapi kan masih diatur manual. Masih diatur manual. Ya, masih ada levelnya gitu ya. Betul. Kenapa nggak kuning aja, Bro, untuk fog lampnya? Kan kurang masuk sih di konsepnya. Kalau kuning kan lebih ke JDM atau lebih ke rally look gitu lah. Betul. Kalau ini kan kayak modifikasi perkotaan ya. Iya, betul. Itu mungkin untuk tampilan depan ya. Iya, satu lagi nih. Lampu atas. Nah. Lampu di atas ini plug and play aftermarket. Jadi yang asli saya simpen. Ini DRL ya, Bro? DRL. Nyala siang. Iya, ini kebetulan saya nggak nyalain untuk DRL, saya nyalain buat lampu senja. Oke. Gitu. Tapi ini opsional ya. Mungkin teman-teman yang mau jadiin DRL juga bisa banget. Bisa tinggal sambungin ke ACC-nya aja. Siap. Gitu. Nah, depan mungkin segitu aja, Bro ya, untuk modifikasinya. Cukup banyak sih, bukan segitu aja. Betul. Nah, kali ini ke bagian kaki-kaki nih. Kaki ya. Wah, ini yang kayaknya kocek yang paling besar di sini nih.
Salah satunya. Salah satunya Iya, ya. salah satunya. Oh, udah kelihatan tadi untuk perubahan lampu aja berapa bro? Sorry. Lampu ini kurang lebih ya kalau untuk full set itu kira-kira 10 jutaan lah. Untuk semuanya? Iya, 10 10 jutaan. jutaan teman-teman, udah kelihatan tuh. Iya. Nah kali ini yang kaki-kaki. Kaki-kaki. bro. Nah, kaki-kaki ini kan bicara suspensi ini udah ketiga kalinya saya rubah. Awal Siap. pertama mungkin saya pakai per aftermarket. Betul. Kedua saya pakai coilover Coilover custom pernah saya pakai juga. itu kan Airsus juga? Bukan, dia springnya bisa di adjust tinggi rendahnya. Oh iya betul. Tapi produk lokal ya? Produk Coilover lokal kalau nggak saya salah ya? pernah coba, terus pakai yang produk yang luar punya, saya udah pernah coba. Terakhir saya lebih prefer ke Airsus. Siap. Airsusnya dari Airsus ini kita develop sama teman juga. Shockbreakernya pakai Jamex original. Suspensinya ini by Acacia. Nah, by Acacia. Teman-teman penggemar modifikasi banyak tahu Acacia. pasti udah tenar lah ya nama-nama besar itu. Iya. Oke. Gitu. Airgen untuk balonnya pakai Airgen. Oke, jadi untuk ininya tabungnya itu ada di dalam ya? Iya, jadi untuk kompresornya dan lain-lainnya itu saya taruh di bagian bagasi, terang bagasi, ditutup pakai box lebih rapi. Siap. Jadi teman-teman ini bisa sampai serendah ini loh. Iya. Kalau tinggi bisa berapa senti, Bro? Untuk ini kan saya kejarnya lebih ke pendek ya, jadi otomatis tingginya nggak bisa seperti standar. Cuman kalau untuk jalan yang jelek itu bisa ditinggiin lebih dari inilah, kurang lebih 5-10 sentian lah masih bisa. Oke, teman-teman, nanti kita lihat juga pengaturannya naik turunnya seberapa tinggi dan seberapa rendahnya. Iya. Nah, untuk penggunaan Airsus ini ada hambatan nggak bro? Maksudnya, ada hambatan nggak? Ya pertama kali saya jujur ya, dari Airsus ini kan pertama kali ada kekhawatiran lah. Nah ya, masuk kekhawatiran. Banyak sekali orang takut ya tentang Airsus ya. Betul. Sebenarnya kalau pemasangannya benar, terus kita sering servis cek terus ya, insya Allah aman Mas Imam. Oke. Karena kan balon ini kan memang ada usianya. Asalkan dia tidak terkena bahan-bahan yang bergerak, dia tidak akan rusak sih harusnya. Dia tidak akan sobek, bahasanya begitu. Siap. Karena kan dia perawatannya aja. Iya, karena itu kan benda diam, kalau kena dengan benda yang bergerak terus ya pasti habis gitu. Gitu. Itu teman-teman. Jadi harus memang disetting, dipasang dengan installer yang profesional. Untuk gitu. Airsus sendiri nih, Bro. Itu kira-kira berapa? Airsus itu di luar kita upgrade untuk indikator digital itu kurang lebih 25 jutaan. 25 juta. Iya, belum termasuk dengan shockbreaker dan lain-lainnya, pernak-pernik kecil-kecilnya. Pastinya ada pengaturan juga di dalam dan belum termasuk itunya ya. Iya, betul. Dan lain sebagainya. Iya, untuk paket 25 juta itu paket basic lah istilahnya. Belum termasuk digital Airsusnya, PSI-nya belum termasuk. Gitu. Oke. Jadi ada sampai PSI-nya tuh bisa ketahuan ya, kelihatan ya. Iya. Biar dia berarti error kalau umpamanya ada yang rusak kelihatan. Ada kelihatan, betul. Nah, masih di kaki-kaki nih, Bro. Selain air suspension yang kelihatan banget nih kan, nampak mata kelihatan. Ini velg. Dia rada tinggi karena di situnya rada cekong ya, Bro ya. Betul. Tapi kalau di jalan rata bisa lebih ceper lagi, lebih rendah lagi. Ini sebenarnya bisa lebih pendek lagi, Mas Imam. Cuman kan konsepnya kita bukan untuk stand ya, untuk lebih rebah lagi ya. Oh iya, jangan. Jadi lebih ke looknya lebih enak aja dilihatnya. Elegan dan tetap sporty, teman-teman. Betul. Saya sebenarnya jujur aja, Bro, kalau mobil yang rada begini agak kurang suka. ngengkang. Memang dia untuk ngejar stabil, ceper dan stabil ya. Tapi bannya makan sebelah juga ya. Nah, kurang enak juga kayaknya dipakainya. Kayaknya, karena saya belum pernah sih. Jadi dari pandangan mata aja udah nggak, kalau saya pribadi ya itu kan selera teman-teman semua. Betul, kembali ke selera. Nah, ini nih ada piringan yang besar. Yang pastinya ini aftermarket ini. Iya, aftermarket. Boleh dijelasin? Ini rem sudah upgrade pakai BBK dari HSR 6 pot, 6 piston, 355 mili. Artinya untuk ring 18 ini udah top maksimal lah untuk. Udah pol lah ya. Udah pol dan maksimal banget mepet dengan velgnya dan putaran disnya. Berarti kan susah juga nyari velg yang pas buat ngepasin. Jadi kita yang PR kita adalah menyesuaikan dari velgnya nih. Jadi pertama-tama kita bukan beli velg dulu. Siap. Kita beli BBK-nya dulu, kita cari
velg mana yang masih memungkinkan masuk speknya dengan BBK yang ada di mobil ini. Oke. Jadi memang nggak gampang. Ya kalau iya makanya dibandingkan pelek sebelumnya kan ini berubah lagi ya. Berubah lagi karena yang sebelumnya kan masih pakai kaliper standar. Jadi kita untuk gonta-ganti velg itu masih mudah lah, masih gampang. Nah, untuk yang piringan besar seperti ini itu kira-kira ada rekomendasi nggak buat teman-teman kita pakai pelek apa gitu, Bro? Oh, kalau untuk atau yang dimensinya? Dimensi itu bebas. Semakin dimensinya teman-teman besar, otomatis teman-teman bisa pilih yang rotor disc semakin besar. Tapi untuk ring 18 355 ini udah paling top. Gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau 6 pot kegedean, teman-teman bisa pakai 4 pot. Nah, gitu. Itu teman-teman. Oke. Nah, ini tentunya lumayan juga nih untuk bagian pelek dan ban. Cakramnya. Ya. Ini ngeluarin kocek berapa nih, Bro, buat ngupgrade seperti ini nih? Upgrade ini kurang lebih ya di luar instalasi tuh BBK only itu sekitar terakhir beli itu 16 juta sampai 17 juta kurang lebih. Segituan ya? Ya. Gitu. Luar biasa. Penambahannya udah banyak tuh. Teman-teman tinggal jumlahin tuh. Betul, dan ini original part. Karena banyak di luar harga segitu bisa dapat branded tapi itu KW atau misalnya barang-barang rekondisi, ya saya lebih memilih produk original ya, walaupun tidak brandnya tidak wow dengan brand yang lain. Tapi itu barang baru, bukan rekondisi dan original. Betul banget. Gitu. Pilihan saya sih. Apapun itu ya, termasuk kayak sepatu, sepatu, betul. Ya kan? Daripada yang KW. Iya, memang kelihatannya wow gitu kan. Tapi ini kan bicara keselamatan Mas Imam. Betul. Ini kita nggak main-main gitu kan. Tapi ketika dirubah jadi kayak gini, ada perbedaan untuk pengeremannya. Pasti jauh sekali. Jadi gini, bobot velg semakin ringan, semakin besar, otomatis perlu rem yang lebih pakem. Betul. Kalau kita pakai rem standar untuk ring yang sudah kita besarin, ban yang kita sudah lebarin, itu empot-empotan Mas Imam. Jadi untuk ngeremnya juga bahaya. Nah, setelah kita upgrade ini, remnya jauh, performanya lebih bagus. Lebih pakem ya? Iya, bukan hanya tampilan tapi fungsional juga. Fungsinya harus diperhatikan. Betul. Tampilan tapi kalau fungsinya kayak umpamanya nyerempet bodi, nyerempet ban, itu kan berbahaya kan? Iya. Bahaya. Karena banyak juga, Bro, yang modifikasi nih, dia kurang memperhatikan lebar ban dengan bodi. Itu kan kalau ada jalan yang kurang bagus, gesrot bisa makan bannya kan. Nah, kalau ini memang luar biasa. Ya, ibaratnya modifikasi itu bukan hanya biaya Mas, tapi proses kita mencoba memperbaiki kekurangan sampai kita merasakan oh ini yang paling enak dan tepat gitu. Itu yang paling butuh effortnya gitu selain kantong. Super sekali. Gitu. Siap. Nah, ada lagi nggak, Bro, penambahan di bagian kaki? Kalau velg ini pakai ring 18 ya, ini brand SSW Thailand. Ban saya pakai Michelin Pilot Sport 4 225/45. Oh, masih tetap tebel ya? Masih tetap tebel. Walaupun dia punya ring yang besar. Betul. Jadi masih nyaman. Masih nyaman. Ini tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Udah pas lah ukurannya. Pas lah, segini mah enak dilihat. Dan fitmentnya kalau nanti di video bisa dilihat, ini fittingnya benar-benar kita bikin press gitu. Tidak berlebihan. Tidak mendelep. Betul. Iya. Karena kan mobil itu dilihat tuh fitmentnya Mas Imam. Betul. Walaupun ibaratnya kita mohon maaf pakai baju branded atau celana branded atau pakaian branded semuanya ya. Tapi fittingnya nggak pas di badan kita. Jadi juga jelek. Kalau kegedean juga nggak enak dilihat. Iya. Namun dengan lebar ban yang lebih lebar lah pastinya dibandingkan standarnya. Ini ada harus geser ini nggak, Bro? Pasti ada perubahan fitting. Pasti ada, namanya modifikasi ya. Udah sampai kita pasang airsus, kita ngejar fitment, kita pasang BBK besar. Ini nggak bisa plug and play. Armnya harus disesuaikan. Betul, dari posisi bracket, shock breakernya harus dijauhi dari si ban, agar apa? Fungsinya supaya si balon ini tetap safety nih. Jangan sampai kita modifikasi terlihat cakep tapi mengganggu fungsi dari perangkat lainnya gitu. Itu juga
memerlukan biaya yang lumayan juga ya. Betul, biaya, waktu, pikiran, tenaga. Betul, karena ini kaki-kaki ini kan cukup krusial juga. Betul. Ya. Ibaratnya ini istilahnya kalau modifikasi itu bagi saya karya seni Mas Imam. Jadi orang punya duit, orang punya budget, belum tentu bisa menjalaninya dengan sepenuh hatinya. Betul banget. Gitu, karena tes orang berbeda-beda ya. Siap. Kita kembali modifikasi itu nggak bisa bilang ini salah, ini bagus, ini jelek, nggak bisa. Jadi tergantung si orangnya menilainya gimana. Siap. Gitu. Setuju. Gitu. Oke, kita lanjut mungkin ke bagian belakang. Ada perubahan nggak? Bagian belakang, bagian belakang sih lebih ke pasang spoiler ya, pasang spoiler. Iya. Karena original kan kelihatannya Nyatu ya. nyatu ya dengan pasang spoiler body ya. biar lebih manis lah ngelihatnya gitu. Betul. Iya, Terus ini kan lampu-lampu perbedaan. semua udah ganti LED pakai Philips. Lampunya LED ya? Iya, LED Philips. Namun tidak merubah tudukan lampu Tidak. maupun bentuknya. Betul. Masih sama. Betul. Oke. Dan cat juga saya nggak rubah modifikasinya, cat tetap pakai cat aslinya Betul, Mitsubishi. iya. Ini belum pernah repaint sama sekali. Apalagi hitam. Iya. Saya suka hitam. Iya. Gitu. Oke. Nah, kali ini bukan hanya eksterior yang dirubah oleh Bro Jimmy ini di Mitsubishi Expander 2018. 18 betul. Tipe sport ya, Bro. Tipe sport, betul. Namun interiornya pun berubah banget. Iya. Hampir seluruhnya diganti. Betul. Oke, mungkin dari joknya dulu, Bro. Tadi Jok. saya ngintip-ngintip juga itu udah elektrik Betul. seat. Kan bawaannya Masih boro-boro manual. elektrik. Iya, dan joknya juga masih blue dulu kan bawaannya kan. Iya, masih bludruk. Iya. Ini kulit ori ya. Ini saya pakai brand Vision Levante seri premium paling atasnya. Oke. Jadi dia microfiber, tapi dia kelasnya premium, mirip dengan genuine leather. Dinginnya sama, cuman bedanya aroma. Kalau kulit benar-benar genuine kan aroma kulitnya pekat ya. Kalau ini baunya tetap tidak bisa seperti genuine leather. Siap. Namun gitu. tetap kualitasnya tetap bagus. Betul, tetap empuk, tetap nyaman, nggak gerah juga sih roller coaster. Dan joknya semuanya diangkat berarti. Betul, ini kan joknya semua udah retrim, retrim semua, jadi standarnya disimpan, ini di retrim, ada penambahan busa, stitching dirubah, polanya semua dirubah. Oke. Kalau jok depannya, ini pakai jok BMW seri 7, 5 fitur. Satu gelondongan pasang gitu. Pasang dan nanti di resetting untuk bracket dan wiringnya dibikin baru lagi. Oke, jadi di jok yang orinya diangkat, disimpan gitu. Itu bisa dijual, Bro. Iya. Nah, iya. Itu. Jadi kan jok itu kan kalau bagi saya itu kan kita bawa nih Mas Imam. Kenapa mobil Eropa itu kita nggak pungkiri kok nyaman, enak. Betul, ya karena setuju. memang di developnya joknya juga enak Mas Imam. Nggak hanya mobilnya ya, joknya. Makanya saya aplikasikan ke mobil Expander yang mobil keluarga yang mayoritas ya mobil keluarga lah ya. Nyamannya beda banget Mas Imam. Gitu. Itu padahal menyangkut tentang jok aja ya. Iya, jok aja gitu kan, gitu. Belum lagi ada penambahan lainnya yang membuat mobil ini semakin nyaman sih pastinya. Betul. Oke, itu berarti copotan atau beli baru, Bro? Ini copotan. Kalau baru kayaknya terlalu mahal. BMW ya, seri 5. Iya, seri 7 Mas. Seri 7 lagi. Seri 7 5 fitur, jadi elektriknya depan belakang, maju mundur, reclining, atas bawah. Jadi senderan atasnya udah otomatis. Oh, senderan atasnya. Iya. Bisa nyimpen ini nggak? Memori seat? Belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Tapi sebenarnya kalau diterapin pun bisa ya? Bisa, kita beli modul Ada lagi presetnya, modulnya. beli modulnya dirubah lagi. Ya gitu. sebenarnya nggak begitu ini sih, nggak Iya, begitu krusial lah. betul, betul. Cukup jok ori dari BMW aja kayaknya udah luar biasa. Ini perlu dicontoh juga ini. Betul. Dan beberapa teman-teman pengguna lain sih kasekarang udah lari ke sana Mas Imam. Trennya. Jadi mobil standar pun di orang udah rubah ke jok yang Dari sisi Lexus mengemudinya atau pun berbeda. lebih enak gitu. Oke. Itu teman-teman. Kurang lebih berapa, Bro, untuk ngeluarin? Kurang total lah jok. total ya sama ini kan dashboard udah rubah juga nih. Dashboard sudah rubah ke soft touch, ya kekinian lah ya mobil-mobil. Dan dia udah floating loh. Betul. Kan kalau bawaannya belum. Betul. Itu floatingnya kayak ori. Kayak memang beneran dari pabrik. Frame-nya benar-benar bagus ya. Bagus banget. Iya. Oke. Nah, jok dulu, Bro. Jok dulu berapa tuh? Jok retrim untuk dashboard segala macam kurang lebih 30-an. Wih, luar biasa. Memang 30-an. kecintaan terhadap mobilnya, Iya. terhadap modifikasi, mantap.
Betul. Tapi kan modifikasi bertahap Mas Imam. Betul, Bukan betul. berarti dengan nominal sekian Iya. saya pribadi mengeluarkan langsung gitu enggak. Itu malah malah Bertahap. kurang ntar. Karena kan karena kita bertahap juga, jadi tahu nih, wah ini kurangnya ini Iya, gitu ya, bertahap. bertahap, Siap. gitu. Karena saya juga pernah bermodifikasi, cuman di video game. Punya duit, modif ya kan, gitu kan? Ganti velg gitu Ganti ya. velg, ganti knalpot, ganti mesin. Nah, belum ke mesin nih kita, gitu teman-teman untuk jok keseluruhan ya kurang Iya. lebih. Nah, sekarang di dashboard nih. Hmm. Dashboardnya, setirnya udah beda banget lah dari setir bawaan expander dari bawaannya. Sport. Dari setirnya dulu nih bro. Oke. Itu setir Pajero ya. Ini setir Pajero build up Thailand full spec. Oke. Jadi kalau untuk Pajero yang keluar di Indonesia setirnya berbeda. Nah dia udah ada adaptive cruise control ya. Betul. Kita lihat di situ tombol-tombolnya ada. Betul, full. Tombol-tombol semua lengkap. Adaptive cruise control, Iya. rest, kemudian ada bisa menyesuaikan jarak dan Betul. keeping assist. Betul. Tapi di Betul. sini sampai saat ini belum loh. Belum ada. Belum ya? Belum ada. Pajero Selengkap belum ya? itu ya tombolnya ya, gitu. Oke, jadi ini Cuman ini Thailand. cuman bisa diaktifkan untuk cruise controlnya Cruise aja, controlnya karena aja. modul yang lainnya kan tidak ada di. berarti ada kemungkinan kalau tambahin modul bisa dong. Bisa, cuman itu saya pernah nanya banyak modifikasinya. Jadi part original dari Ultimate, Betul. Ultimate yang Dakar, Pajero Sport Dakar, itu mesti banyak custom dan itu hasilnya nggak akan presisi, nggak akan rapi. Karena dia juga harus ada sensor, Betul. sensor kamera. Betul. Nah, Dan banyak sensornya kan kalau expander logo sama Pajero berbeda Mas Imam. Betul. Pajero lebih besar, sedangkan expander kecil. Gitu. Iya. Gitu. Bisa teleskopik? Bisa, tetap bisa. Oke, Tetap kan bisa. sebelumnya belum teleskopik. Asli udah. Oh, hasilnya udah Asli ya. udah, Expander asli Cross udah. ya. Jadi setirnya itu lebih besar, ya. Plug and play, hanya wiringnya perlu ada custom penyesuaian. Iya. Gitu. Kemudian di MID-nya juga nih. MID. MID juga itu full total berubah. Ini MID pakai full TFT versi Thailand build up. Bener, cakep banget loh. Kayak maksudnya kayak bukan pasangan, Betul, kayak bener bawaan ya. kayak bawaan. Ya, Karena gitu. kita juga kemarin pernah nge-review yang expander ini ya. Expander Cross Cross ya. itu kan udah full digital. Betul. Itu mirip. Betul. Bahkan ini lebih bagus lagi nih. Betul. Ini kalau pas kita opening Hah? itu muncul fontnya bukan Pajero Sport, tapi Montero Sport, karena bahasa Pajero Sport di Thailand adalah Montero. Montero Sport. Jadi memang bener-bener dari Thailand. Ya, part number, semua part number. Termasuk ininya apa namanya? Casingnya. Betul. Semua passingnya semua. Luar biasa. Gitu. Lalu tadi ya head unit ya bro ya. Ya. Sekarang udah dirubah jadi Head unit ini pakai aftermarket 10 in. Mhm. Jadi full floating. set bisa nonton bioskop di situ. Ya, full ini in. bisa Netflix juga, bisa nanti nonton TV digital juga bisa. Tapi udah Android Auto, Apple CarPlay. udah semua support. Udah pasti. Sekarang harus cari yang begitu sih Mas. Oke. Berarti aftermarketnya ada ya? Ada. Ayla bisa dipakai. Bisa Apple CarPlay dan Android Iya. Autos. Top. Nah, ada perubahan lagi nggak? bro, di- Pastinya audio. audio ya. Audio. Ini saya pakai sistem two way aja, simple. Jadi nggak mengganggu blind spot kita ngendarainnya, tapi audionya masih enak. Siap. Di speaker pakai Hertz audio. Terus power saya pakai 2. Pakai 4 channel dari Crescendo Revolution high resolution. Siap. Pakai monoblock Zapco ST XM1000 MK2. Itu 1000 watt. Itu suaranya luar biasa ya. Lumayan lah Mas Imam. Pasti itu Gitu. mempengaruhi kelistrikan dong ya. Betul, kelistrikan. Makanya kelistrikan ini udah nggak standar Mas Imam. Nah, nanti kita tanya juga nih. Iya. Nah, untuk keseluruhan tadi dashboard, termasuk MID, setir sampai audio itu Kurang lebih ya Mas Imam ya, Iya. karena saya nggak hitung detail ya. Kurang lebih sih di atas 70-an lah Mas Imam. Ya. belum termasuk jok ya. Belum. Itu berbeda, itu hanya bicara setup audio, speedometer, setir, wiring dan lain-lain. Itu kelihatan teman-teman. 100 juta. Untuk penambahan penambahan dan ngerubah dari interiornya sendiri Betul. ya. Nah, ngomong-ngomong nih sebelum kita lanjut ke kelistrikan dan mesin, Bro. Ini mobil denger-dengar mau dilepas. Rencananya kalau ada jodohnya yang masuk. Jodohnya masuk. Ya, nanti kalau ada yang penawaran yang sesuai, Ya.
bisa dilepas ke teman-teman. Boleh, boleh. Boleh, Bro? Boleh. Nah, kapan lagi? Ini tangan pertama dari baru atas nama saya sendiri. Pajaknya pastinya hidup. Pastinya saya taat hidup. pajak loh. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri. Iya. Itu udah ada di sini kita terang-terangan ya. Iya, iya. Oke, jadi dari pembicaraan tadi modifikasinya hampir 200 juta loh, Bro. Hampir, Mas. Hampir, kurang lebihnya hampir. Nah, kalau dilepas nih, kira-kira mau ngelepas berapa, Bro? Sempat teman juga diskusi ya, kalau memang mau lepas distandarin aja. Cuman saya bilang enggak lah, tetap kalau mau lepas seperti ini aja. Seperti ini aja. Jadi bisa hubungin Bro JB langsung, nomornya kita cantumkan di deskripsi. Boleh, Bro, ya. boleh. Barangkali yang berjodoh silahkan. Pastinya kalau teman-teman semuanya, apalagi yang senang modifikasi, wah ini mah langsung sikat sepertinya. Betul, karena kita lihat sendiri kan pasaran standarnya aja berapa gitu. Kan teman-teman tinggal kalkulasikan selisihnya itu membangun seperti ini bisa apa enggak gitu. Sekarang kita di bagian di balik kap mesin, Bro. Kap mesin. Ada apa nih? Oke, ini sebenarnya internal mesin masih standar. Cuman dari sistem grounding, aki, terus kepala aki semua udah saya rubah. Siap. Jadi ada penambahan wattnya ditambahin dong. Betul. Voltnya ya. Voltnya. Jadi ibaratnya kapasitas ampernya dibesarkan. Terus kepala akinya dibikin full copper. Jadi itu fungsinya untuk memberikan arus yang lebih stabil, lebih baik untuk audionya, untuk ECU-nya, untuk listrikan lainnya. Siap. Dan denger-denger lagi ECU-nya udah di remap. Udah di remap dan sudah di tes dyno. Terbukti nanti teman-teman misalnya ini bisa lihat raport dari hasil dynonya. Nah, standar dari tenaganya sendiri kan expander ini 105 kalau nggak salah. 105 ya kalau lebih ya. HP. Nah, setelah di remap itu bisa nyentuh berapa, Bro? Kemarin topnya 129. Oke. Titik peak maksimal 129. Siap. Ya. Untuk sekelas LMPV dengan tenaga terbesar pun kalah dengan mobil ini. Betul, karena ini kan sudah dimodifikasi, Mas. Nah, ini teman-teman, untuk remap sendiri bukan berarti dia itu semakin boros, enggak ya, Bro? Ya, betul. Dia itu sebenarnya untuk menyalurkan biar lebih efisien. Efisien, performanya dibuka lebih maksimal. Lebih maksimal performanya. Ya, jadi kita nggak perlu effort gas lebih dalam-dalam. Jadi untungnya gas nggak dalam, yang keluar pun bensinnya sedikit. Betul. Kalau konsumsi bahan bakar ya, Bro? Bahan bakar. Ini kebetulan kan pakai V-Power ya. V-Power ini saya sih iya, Shell V-Power. Gak apa-apa ya nyebutin. Gak apa-apa. Kita nggak di-endorse. Enggak, kita nggak di-endorse. Barangkali mau endorse. Oke, ini 114 dalam kota. Serius. 114. Ini saya sering posting di Instagram pribadi saya juga. 114 bisa masuk. Saya ke Bandung itu kurang lebih bisa 117, 118 maksimal. Kayak LCGC loh. Betul. Dan ini udah modifikasi masih udah velgnya dibesarin, ban dibesarin, peredam, audio. Otomatis bobotnya lebih berat lagi dibanding standar. Ini modifikasi cerdas. Betul. Bukan gaya-gayaan atau sekedar modifikasi yang brutal. Betul. Nambah power tapi tidak memperhatikan efisiensi bahan bakar. Jadi gini Mas Imam, kalau saya modifikasi Mas Imam, kita lihat, kita modifikasi pasti menambah bobot. Betul. Ya. Otomatis kita harus cari celah nih. Faktor mana yang kita bisa maksimalkan agar performa mesin bisa lebih meningkat dan konsumsi BBM bisa lebih irit. Bisa dari pembakaran, bisa dari segi udara gitu kan, dari segi udaranya, banyak macam Mas Imam. Keren. Iya. Nah, untuk ke bagian dalam kap mesin ini, Bro, itu butuh kocek berapa buat ngerubah tadi nge-remap atau nambahin aki yang ampernya lebih besar dan lain sebagainya? Ini sih kalau bicara mesin, exhaust ya, exhaust juga udah rubah. Rubah ya. Exhaust sudah rubah. Jadi piping standar itu saya simpan utuh, nggak ada saya potong-potong. Nanti kalau teman-teman berminat bisa dikasih juga. Bisa. Yang standarnya saya bisa kasihin semua. Termasuk jok juga. Nanti tinggal bicara ya. Nanti tinggal bicara japri aja. Jadi sebenarnya jok ini lah udah lebih dari cukup lah. Iya. Atau memang teman-teman pengennya standar joknya, nanti saya ini cabut buat dia. Jangan. Ini lebih baik dibandingkan standarnya soalnya. Kurang lebih Mas Imam ya, dari knalpot itu kurang lebih menghabiskan kurang lebih sekitar mesin ya. Mesin dan lain bisa 15 sampai 20 lah. Termasuk knalpot dirubah, diganti? Iya.
Oke. Jadi kan kalau kita ngejar performa, ngejar keiritan, pasti desain dari knalpotnya sendiri kita mesti rubah, sedemikian rubah, Alirannya ukuran biar ini ya, volume gitu. lebih besar berarti ya, Bu ya? Ya, lebih besar tapi nggak bisa terlalu besar juga, karena kan ini bukan turbo ya. Betul. Iya, takutnya ngempos terlalu besar. Siap. Gitu. Dan suara knalpotnya juga bisa dibilang agak berisik tapi masih adem. Gas sedikit. Itu karena kan mobil masih dipakai buat keluarga Mas Imam. Jadi iya. bukan buat malam mingguan doang nih. Ya. Buat antar jemput anak juga pakai mobil yang seperti Wah, ini. Anaknya pasti dilirik terus mobil. Ini expander tapi modifikasinya luar biasa. Biasanya kan yang modif-modif brutal, modif-modif itu kebanyakan sedan ya kan. Nah, ini mobil low MPV keluarga loh, mobil keluarga loh. Betul. Dimodif seperti ini, Betul. tetap nyaman, Betul. tetap irit, lebih irit malah. Iya, lebih irit malah, lebih irit dibanding yang standar. Standarnya Gitu. good job. Cuman hanya PR gini Mas Imam, kalau mobil modifikasi kita bicara remap atau apa, kita harus pertama BBM tidak boleh pakai BBM yang low oktan. Siap. Ya, kedua oli Mas Imam. Oke. Oli harus dipenting. Olinya harus pakai performa yang bagus. Ini pakai Amsoil Signature. Amsoil. Amsoil. Jadi bukan saya di endorse sama brand tersebut, cuman saya coba beberapa merek, memang harga nggak bohong Mas Imam. SN-nya 020. 020. 020. Berarti Encer. encer banget. Encer. Memang standar dia 020. Standar expander. Oh gitu ya? Karena mobil sekarang yang baru pasti 020 Mas Imam. 20 ya? Iya. Oh, berarti saya masih kepikiran oli lama nih. 040, 045 ya. Enggak, sekarang 020. Oke. Gitu. Karena kalau sekarang kan ganti oli udah dikasih aja ke bengkel resmi, saya nggak tahu gitu ya. berapa Betul. SN-nya ya. Betul. Oke bro, terakhir mungkin bagi teman-teman yang berniat mau modifikasi mobilnya, ada saran nggak buat teman-teman kita nih? Saran sih kalau teman-teman modifikasi, yang pertama teman-teman kalau mau lihat kelihatan benar-benar dimodif, velg dulu diganti. Oke. Velg dulu diganti, entah itu ban mau diganti atau gimana, tinggal disesuaikan dengan budget. Karena velg diganti tuh auranya langsung berubah Mas Imam. Ya, kunci pertama tuh velg, kedua modifikasilah ke tempat yang benar-benar ngerti. Jangan asal ingin jual barang. Betul. Kalau ingin jual barang, begitu dipasang, teman-teman udah bayar, dilihat nggak sesuai, dibalikin, harga secondnya jatuh Mas Imam. Bener nggak? Betul. Iya, gitu. Jadi teman-teman lihat referensi, misalnya pakai mobil A, teman-teman cari di Instagram, di website gitu. Di Oh, YouTube, mobilnya ya konsepnya kan? begini, YouTube, tanya. Japri DM-nya, oh speknya begini, cocoknya apa ya, kita saling sharing lah. Siap. Jadi di dunia modifikasi itu tidak ada yang pintar Mas Imam, semua tuh belajar gitu. Saya juga belajar dari teman-teman yang lainnya. Oh seperti ini, keluhannya seperti ini, penanganannya begini, seperti ini gitu. Kalau saya ada potensi buat modifikasi mobil nggak? Ada. Justru mau digodain. Nah, siap. Harus siap ini dulu nih. Dicicil aja, Dicicil ya. Oke. Ya, itu memang seni teman-teman, karena ya selera ya. Kita bisa tahu selera dia seberapa tinggi dilihat dari kalau suka modif ya. Lihat modifnya aja. Betul. Kadang-kadang gini Mas Imam, kita melihat orang modifikasi itu melihat angka. Siapa yang paling besar menghabiskan biaya modifikasi di mobil itu yang paling bagus, belum tentu. Kembali ke proper apa enggak konsep mobil modifikasi yang dia anut gitu loh. Gitu. Jadi buat apa kita pasang barang branded begitu banyak tapi nggak match dengan konsepnya gitu. Siap. Gitu. Itu teman-teman mungkin cukup panjang juga nih obrolan durasi kita untuk video kali ini, tapi tadi ada banyak gambaran lah buat teman-teman yang mau nyontoh modifikasi dari expandernya Bro Jimmy. Silakan ini. Atau teman-teman nanti misalnya ada ketertarikan nih, bisa DM Instagram saya di Jims Garage. Nanti saya bisa kirim format speknya apa aja yang ada di mobil ini. Solusi terbaik. Terus ikuti tim review, ikuti juga IG dari Bro Jimmy, Jims Garage, sama ada YouTube-nya juga ya. Ada. Mau YouTube-nya
Jimmy Setiawan. Subscribernya masih kecil. Nanti barangkali buat Ya sharing. teman-teman bantu subscribe lah. Nah, subscribe biar sharing modifnya. Betul, gitu biar kan. terus yang semangat lah berbagi Semangat. video-video yang lain. Oke, Gitu. like, share dan subscribe. Makasih banyak bro. Sama-sama Mas Iman.